Seorang ibu rumah tangga di Garut, Jawa Barat ditetapkan menjadi tersangka setelah membuat laporan palsu ke polisi. Tersangka mengaku menjadi korban begal dan kehilangan uang 1,1 miliar rupiah. IS ditangkap bersama temannya berinisial MM. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena membuat laporan palsu. Mereka mengaku menjadi korban begal di kawasan Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Dalam laporannya, kedua tersangka mengaku dibegal 3 orang dan dirampas motornya yang berisi uang 1,1 miliar rupiah. Namun setelah diselidiki, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Akhirnya terkuak bahwa laporan dari kedua tersangka adalah laporan polisi palsu. Tidak dibegal atau tidak terjadi sebuah tindak pidana pembegalan. Memberikan laporan atau keterangan palsu kepada pihak kepolisian dengan alasan katanya terlilit oleh hutang. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pidana 7 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, seorang pemuda asal Bogor mengaku dibegal di Kanal Banjir Timur Jakarta yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata, pemirsa, pelaku membuat laporan palsu sebagai korban begal karena menjadi korban open booking online. Polres Jakarta Timur resmi menetapkan pelapor kasus pembegalan Aulia Rafiki di KBT Jakarta Timur sebagai tersangka. Awalnya Aulia mengaku disetrum dan disandra oleh 5 pelaku saat perjalanan pulang ke rumahnya pada 6 Oktober lalu. Para pelaku merampas telepon genggam, motor hingga uang 1,5 juta rupiah. Namun setelah diselidiki, laporan Aulia ternyata palsu. Motif Aulia membuat laporan palsu lantaran tidak terima dirinya dibegal karena tidak membayar layanan Open BO di daerah Bekasi. Di mana pada saat itu AR melakukan micet dengan seseorang PSK dan mereka berjanji di salah satu apartemen di Bekasi. Nah, setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut, si AR ini tidak bisa membayar, sehingga oleh PSK tersebut motor, handphonenya diambil oleh teman kencannya tersebut. Atas perbuatannya, Aulia dijerat pasal pembuatan laporan palsu dengan ancaman penjara 1 tahun 4 bulan. Pemirsa, tidak ada kebohongan yang sempurna. Ungkapan ini untuk seorang wanita yang merekayasa kasus perampokan yang dialaminya di Bangli, Bali. Terinspirasi dari video di media sosial, pelaku merekayasa perampokan untuk mengambil harta mertua. Wanita berusia 24 tahun asal Jalan Abian Tiying, Puncak Cemeng, Banjar Sidembunut, Bangli, kini diamankan polisi. Sebelumnya ia mengaku sebagai korban kasus perampokan. Selidik punya selidik, kasus perampokan di Banjar Sidembunut, Bangli hanya rekayasa. Kejanggalan ditemukan di tempat kejadian dan pengakuan Mika Dekardiasi. Dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh wanita yang mengaku korban perampokan. Setelah diinterogasi mendalam, ibu 1 anak ini mengaku perampokan hanya rekayasa agar seolah-olah dirinya menjadi korban. Tersangka nekat merekayasa perampokan karena selama 1 tahun terakhir tertekan telah menghabiskan uang tabungan milik mertuanya hingga ratusan juta rupiah. Ia menghabiskan uang untuk mengembalikan uang tabungan mertua membeli barang-barang. Rekayasa perampokan yang dibuat tersangka terinspirasi setelah menonton video di media sosial. Persiapannya itu dari jam 4:30 udah kepikiran setelah selesai nonton. Oh, langsung lakuin itu? Belum. Tadinya masih berpikir-pikir dulu, terus akhirnya mau gimana lagi karena takut juga. Ya buat nutupin tabungan yang habis itu saya ambilkan.
ya, sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang sudah kita kumpulkan baru kita cross check kembali kepada yang mengaku korban ini ya, saudari KA ini. Setelah itu karena alat bukti kita cukup begitu ya, alat bukti kita cukup sehingga tidak bisa lagi mengelak ya, karena terus terang saja pada waktu di TKP korban itu betul-betul membuat skenario sangat sempurna ya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan laporan palsu dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya, Nikadek Ardiasih melapor telah terjadi perampokan di rumahnya di Banjar Sidembunut, Bangli. Saat itu dirinya mengaku sendirian di rumah didatangi orang tak dikenal berpura-pura minta air minum. Orang tersebut mengancam dengan senjata tajam dan kayu. Kadek Ardiasih mengalami tindak kekerasan yakni tangan dan kaki diikat serta mulut disumpal selendang untuk menunjukkan lokasi penyimpanan uang dan perhiasan lalu dibawa kabur. Tersangka berpura-pura syok dan pingsan. Kasus perampokan itu hanyalah rekayasa demi ambil harta. Kasus selanjutnya, pemirsa, takut ketahuan selingkuh oleh suaminya, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan, mengaku dibegal hingga kehilangan sepeda motor miliknya. Namun setelah ditelusuri, polisi akhirnya menemukan bukti jika laporan tersebut adalah palsu. Pada kenyataannya, motor sang pelapor hilang karena dibawa kabur pria yang dikenalnya di media sosial. Ida ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan di rumahnya di Jalan Mataram, Kecamatan Kertapati. Pasalnya wanita 43 tahun yang sudah bersuami ini terbukti membuat laporan palsu. Pada 11 September lalu, Ida melapor dirinya kehilangan sepeda motor miliknya akibat dibegal sekelompok orang. Namun setelah ditelusuri, polisi menemukan adanya kejanggalan. Hingga terungkap ibu rumah tangga ini nekat membuat laporan palsu karena takut ketahuan selingkuh oleh suaminya. Sebelum sepeda motornya hilang, Ida mengaku bertemu dengan seorang pria yang telah lama dikenalnya melalui Facebook. Ida pun membuat janji bertemu di Taman Ampera dengan Muhammad Qodir alias Anggara Prima menggunakan sepeda motor miliknya. Pelaku kemudian mengajak korban makan di sebuah kedai pecel lele. Setelah bersantap bersama, pelaku mengajak Ida berkeliling. Hingga sampai di depan pasar kilometer 12, pelaku meminta korban turun dan menunggunya untuk mengambil oleh-oleh. Namun pelaku tak pernah kembali. Mengamankan pelaku dari tipu gelap, yang mana awalnya korban, mungkin rekan-rekan sudah melihat di belakang kita, yang korban atas nama Ibu Ida melaporkan bahwa dia dibegal sama orang yang tidak dikenal. Namun setelah diselidiki oleh tim unit 1 subdit 3 bahwa di TKP ataupun berdasarkan CCTV yang kita lidik, baik dari melalui Dishub ataupun comment center kita yang miliki di tiap-tiap sudut, bahwa tidak ada kejadian yang namanya begal. Namun rupanya adalah tipu gelap. Kalau dari keterangan dari dia adalah ketakutan, takut diketahuan dari selingkuh dari sama si tersangka oleh suaminya. Atas perbuatannya, Muhammad Qodir terancam pasal pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Terlibat cinta segitiga, seorang pemuda dikeroyok hingga babak belur. Realita akan segera kembali.